Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, kakak mau nanya nih sebelum kita ke materi. Pernahkah kalian memainkan tali tambang menjadi seperti ular-ularan atau mengikat salah satu ujungnya dan menggerakkan ujung yang lainnya ke atas dan ke bawah? Pertanyaan kakak yang kedua nih. Nah, siapakah di antara kalian yang jago main gitar atau drum? Nah, kegiatan-kegiatan kakak atau kegiatan-kegiatan yang kakak sebutkan tadi itu merupakan contoh dari peristiwa gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, gelombang stasioner atau gelombang berdiri adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Nah, contohnya adalah peristiwa gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada seutas tali yang salah satu ujungnya dikaitkan dengan suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian gelombang tali tersebut akan merambat dari ujung tali yang digetarkan ke ujung tali yang terikat. Kemudian akan dipantulkan kembali ke arah semula. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul saling berinterferensi sehingga disebut dengan gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu terdiri dari simpul dan perut. Simpul itu apa, Kak? Nah, jadi simpul itu adalah tempat kedudukan titik yang amplitudonya minimum. Sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang amplitudonya maksimum pada suatu gelombang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gelombang stasioner atau gelombang berdiri merupakan hasil gabungan atau superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, untuk gelombang stasioner sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas sendiri adalah gelombang stasioner yang memiliki fase gelombang datang sama dengan fase gelombang pantulnya. Nah, ujung pemantul dapat bergerak bebas naik turun mengikuti arah getar gelombang yang datang. Nah, besar simpangannya yaitu sekarang sebelum kita ke simpangan, kakak akan ngejelasin dulu gambarnya. Nah, jadi di gambar di sini itu menunjukkan bahwa adanya gelombang datang yang menuju ke ujung bebas dan adanya gelombang pantul yang timbul setelah gelombang datang mencapai ujung bebasnya. Jika persamaan gelombang datangnya yaitu adalah YD sama dengan A sin omega T min KX, sedangkan persamaan gelombang pantulnya adalah YP sama dengan A sin omega T plus KX. Nah, interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul ini akan menghasilkan gelombang berdiri yang persamaannya dapat kita tentukan melalui penjumlahan persamaan gelombang datang dengan persamaan gelombang pantul. Jadi Y sama dengan YD ditambah YP. Jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi A sin omega T min KX plus A sin omega T plus KX. Karena dia sama-sama punya nilai A, maka A-nya dikeluarkan. Jadi A sin omega T min KX plus sin omega T plus KX. Nah, ini misalkan ya, ini A, ini B. Nah, karena di matematika bahwa besarnya sin A plus sin B itu sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B, sehingga diperoleh nilai
2A sin setengah omega T min KX plus omega T plus KX cos setengah omega T min KX min omega T plus KX sama dengan 2A sin omega T cos min KX. Atau besarnya simpangan pada gelombang stasioner ujung bebas itu adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Diingat-ingat ya, bahwa besarnya nilai K itu adalah 2pi per lambda. Sedangkan omega sama dengan 2pi F atau 2pi per periode. Nah, untuk Y sendiri adalah simpangan gelombang, satuannya meter. Untuk A adalah amplitudo, satuannya meter. Dan K adalah bilangan gelombang, satuannya meter pangkat min 1. Dan X adalah kedudukan titik ujung bebas, satuannya meter. Dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second. Dan T adalah selang waktu, satuannya adalah second. Nah, sekarang di sini ada FF itu apa? Frekuensi. Kalau misalkan di soal belum diketahui frekuensinya, tapi diketahui jumlah getaran dan selang waktunya, bisa dicari. Jadi frekuensi itu bisa menggunakan rumus N per T atau biasa kita singkat dengan Fanta. Nah, atau F itu sama dengan 1 per periode, atau kita biasa hafalinya dengan fit. Kalau periode Kak, periode itu kebalikannya frekuensi, jadi T per N, atau biasanya kita singkat dengan titin, T per N, atau T sama dengan 1 per F atau TIF. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk amplitudo gelombang stasioner ujung bebas. Nah, tadi kan di gambar ada perut di mana amplitudo gelombangnya bernilai maksimum dan S itu simpul, amplitudonya bernilai minimum atau 0. Jadi diperoleh bahwa besarnya amplitudo gelombang stasioner ujung bebas itu adalah AH sama dengan 2A cos KX Hi. Nah, kakak hapus dulu ya. Jadi ini KX Hi. Ini adalah amplitudo gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sesuai dengan karakteristik gelombang stasioner, terlihat bahwa amplitudo gelombang itu berbeda untuk kedudukan yang berbeda. Jadi, kedudukan simpul dan perut pada kasus ujung bebas dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi, untuk perutnya, untuk mencari kedudukan perut itu bisa menggunakan persamaan Xn sama dengan N-1 setengah lambda. Nah, untuk XP-nya itu sama dengan 0 setengah lambda 3 per 2 lambda dan seterusnya. Sedangkan untuk kedudukan simpul bisa menggunakan persamaan XSN sama dengan 2N min 1 1/4 lambda. Nah, ini untuk simpul, kalau ini untuk perut. Sedangkan XS-nya itu adalah 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk gelombang stasioner ujung bebas.
Oke, ini adalah contoh soal gelombang stasioner ujung bebas. Nah, soalnya berbunyi, seutas tali direntangkan secara horizontal dengan panjang 510 cm, salah satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun dengan periode 2 second dan amplitudenya 20 cm. Getaran ini merambat sepanjang tali dengan cepat rambat 18 cm per second, sehingga kemudian timbullah gelombang stasioner. Tentukan A. Amplitudo gelombang stasioner di titik yang berjarak 6 cm dari ujung bebas. Yang B. Letak simpul kedua dan perut ketiga dari titik yang bebas. Nah, sekarang kita tulis terlebih dahulu yang diketahui di soal apa saja. Jadi, di soal diketahui besarnya kecepatannya adalah 18 cm per second. Periodenya 2 second. Nah, jadi kalau ada cepat rambat dan periode, kita bisa mencari besarnya panjang gelombangnya. Jadi lambda sama dengan V kali T. Jadi V-nya adalah 18 dan T-nya adalah 2, sehingga diperoleh 36 cm. 36 cm. Nah, kalau udah ketemu panjang gelombangnya, kita bisa mencari besarnya konstanta gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Jadi 2pi per 36 atau pi per 18 cm. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, persamaan gelombang stasioner yang nilai amplitudonya itu berjarak 6 cm dari ujung bebas. Jadi, untuk yang A, yaitu AX sama dengan 2A cos KX, di mana nilai X-nya adalah 6 cm. Jadi tinggal masukkan aja 2 dikali amplitudonya dalam soal, yaitu A sama dengan 20 cm. Nah, ini berarti 20 cos K-nya pi per 18 dikali 6. Jadi diperoleh nilai yaitu 40 cos pi per 3. Nah, tinggal masukkan aja. Jadi 40 cos 180 dibagi 3. Jadi 40 cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi 40 dikali setengah, hasilnya adalah 20 cm. Jadi amplitudo gelombang stasioner di titik yang berjarak 6 cm dari ujung bebas adalah 20 cm. Sekarang nyari yang B. Yang B adalah letak simpul kedua dan parut ketiga. Sekarang simpul kedua. Jadi XXN dalam ujung bebas kan 2N min 1 seperempat lambda. Karena yang ditanyakan adalah letak simpul kedua, maka N-nya adalah 2. 2 kali 2 min 1 seperempat, lambdanya berapa? Jadi lambdanya di sini adalah 36. Nah, jadi 2 kali 2 4 dikurangi 1 kan 3, dikali ini kan bisa 36 dibagi 4 berapa? 36 dibagi 4 9. Nah, jadi 3 kali 9 27 cm. Ini untuk letak simpul kedua. Sekarang perut. Nah, XPN itu adalah N-1 setengah lambda. Karena yang ditanyakan adalah letak perut ketiga, berarti N-nya adalah 3.
jadi 3 min 1 setengah, lambdanya 36, jadi 2 dikali setengah dikali 36, ini kan bisa dibagi sehingga diperoleh 36 cm. Jadi letak simpul kedua besarnya 27 cm dan letak perut ketiga adalah 36 cm. Oke, kita lanjut ke persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Jadi, gelombang stasioner dengan ujung terikat dia memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Jadi, ujung pemantul tidak dapat bergerak bebas mengikuti arah getar gelombang datang. Jadi, besarnya simpangan dapat ditulis. Jadi, di sini ada gambar, yaitu ada gelombang datang dan ada gelombang pantul. Nah, untuk persamaan gelombang datang yaitu saat pemantulan terjadi pembalikan fase, yaitu sebesar simpangannya YD sama dengan A sin omega T min KX. Untuk gelombang pantul, untuk gelombang pantulnya yaitu YP sama dengan min A sin omega T plus KX. Jadi interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul ini akan membentuk gelombang berdiri yang persamaannya dapat diturunkan sebagai berikut. Jadi Y sama dengan YD plus YP. Kita tinggal masukkan angkanya. Jadi A sin omega T min KX min A sin omega T plus KX. Jadi sama-sama memiliki nilai amplitudo, maka amplitudonya dikeluarin. Jadi A sin omega T min KX min sin omega T plus KX, karena sin A min sin B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B, maka diperoleh persamaan Y sama dengan A dalam kurung 2 cos setengah omega T min KX plus omega T plus KX sin omega T min KX min omega T min KX. Jadi di sini ada setengahnya ya. Maaf kakak tadi lupa menuliskan. Maka diperoleh nilai sama dengan 2A cos omega T sin KX. Sehingga persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat yaitu Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, habis itu dari persamaan gelombang stasioner ujung terikat untuk simpangannya, maka diperoleh nilai amplitudo. Jadi nilai amplitudo tuh hanya ini saja. Jadi AHI sama dengan 2A sin KX Hi. Tuh. Nah, dari gambar yang awal tadi kan gelombang stasioner itu terdiri simpul dan perut. Maka untuk mencari nilai simpul pada gelombang stasioner ujung terikat yaitu XXN sama dengan N-1 setengah lambda. Untuk XS nya sendiri yaitu 0 setengah lambda, lambda 3/2 lambda, dan seterusnya. Untuk mencari letak perut pada gelombang stasioner ujung terikat yaitu menggunakan persamaan XPN sama dengan 2N-1 1/4 lambda. Untuk XP nya itu sebesar 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal, seutas tali panjangnya 4 meter. Ujung P terikat, tali diketarkan transversal dengan frekuensi 10 Hz, amplitudo gelombangnya 6 cm dan laju gelombangnya 12 meter per second. Tentukan simpangan yang terjadi di titik Q yang berada 2,4 meter dari asal getaran 0 setelah 0 bergetar 2,5 second. Nah, jadi di soal itu diketahui nilai L itu sama dengan 4 meter, amplitudonya 6 cm, D-nya sama dengan 2,4 meter, dan X itu adalah L dikurangin D, maka 4 dikurangin 2,4 hasilnya 1,6 meter.
frekuensinya sama dengan 10 Hz, kelajunya sama dengan 12 meter per second, waktunya adalah 2,5 second. Nah, dari sini kita bisa mencari besarnya lambda. Lambda itu sama dengan V per F. Nah, jadi 12 per 10 sama dengan 1,2 meter. Sedangkan periode itu 1 per F, yaitu 1 per 10 sama dengan 0,1 second. Nah, yang ditanyakan adalah simpangan yang terjadi di titik H. Yang ditanya adalah Y-nya. Nah, kita lanjut. Jadi YH itu sama dengan 2A sin 2pi X per lambda cos 2pi T kecil per T besar min L per lambda. Nah, jadi tinggal masukkan angkanya. 2 dikali A sin 360 derajat 1,6 per 1,2 cos 360 derajat 2,5 per 0,1 min 4 per 1,2 sama dengan 2 kali 6 dikali 0,87 dikali min 0,5. Jadi hasilnya minus 5,22 cm. Oke, sekian penjelasan dari materi gelombang stasioner beserta contohnya. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.